Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, kita bertemu kembali pada mata kuliah penilaian status gizi yang pada kali ini adalah pertemuan ke-6. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas masih tentang indeks antropometri. Bagian kedua tentunya, karena yang lalu kita juga membahas tentang indeks antropometri di bagian pertama. Kemudian pada bagian kedua ini nanti kita akan mempelajari tentang indeks massa tubuh. Yang kedua, indeks massa tubuh menurut umur. Dan yang ketiga adalah waist hip ratio atau dalam bahasa Indonesia rasio lingkar pinggang dan pinggul atau disingkat RLPP. Tiga topik utama ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Baik, mari kita pelajari satu persatu. Anda tentu sudah sering mendengar istilah IMT atau indeks massa tubuh. Sebetulnya apa indeks massa tubuh itu? Itu merupakan indeks. Anda ingat ya, kalau indeks berarti ada dua parameter di situ. Jadi indeks untuk membedakan underweight, healthy weight atau normal, overweight atau kelebihan berat badan, dan obesitas. Khususnya IMT ini dipakai untuk melakukan screening pada orang dewasa. Yang dimaksud orang dewasa adalah orang yang berumur lebih dari 19 tahun dan tidak membedakan jenis kelamin. Artinya laki dan perempuan mempunyai atau menggunakan ukuran yang sama. Pengertian yang kedua, IMT adalah nilai yang diperoleh dengan cara membagi berat badan seseorang. Berat badan seseorang itu dihitung dalam kilogram dengan kuadrat dari tinggi badan dalam satuan meter. Jadi nanti formulanya adalah atau rumusnya adalah IMT berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan kuadrat, artinya tinggi badan kali tinggi badan dalam satuan meter. Contoh kasusnya, misalnya berat badan seseorang 68 kg, tinggi badannya 165 cm atau 1,65 meter. Maka perhitungannya adalah 68 dibagi 1,65 kuadrat, nanti hasilnya akan 24,9. Ini adalah nilai IMT. Nilai IMT ini artinya apa? Kalau Anda nanti lihat dengan batasannya atau cut off point dari masing-masing IMT, akan terlihat di situ bahwa IMT pada nilai 24,9 masih dalam kategori normal. Anda bisa lihat kategori yang dipakai untuk orang Indonesia ini. Tadi 24,9 ada di sini, nyaris kegemuk, tapi dia masih ada di batasan normal 24,9. Kategori yang lain adalah kurus dan gemuk. Kurus dibagi lagi menjadi dua, yaitu kurus atau kekurangan berat badan tingkat berat yang nilainya adalah IMT-nya kurang dari 17, dan kekurangan berat badan tingkat ringan yang IMT-nya 17,0 sampai 18,4. Sedangkan kategori gemuk juga dipisahkan menjadi dua bagian, yaitu kelebihan berat badan tingkat ringan kalau IMT-nya 25,1 sampai 27,0, sedangkan tingkat berat kalau lebih dari 27,0. Ini adalah batasan ambang indeks massa tubuh yang dipakai untuk orang Indonesia, orang dewasa Indonesia, baik laki atau perempuan. Sebetulnya tidak jauh berbeda dengan indeks yang dipakai oleh WHO. Ya, klasifikasi WHO membuat seperti ini. Underweight itu kurang dari 18,5, tidak dibedakan tingkat ringan dan tingkat beratnya. Normalnya sama 18,5 sampai 24,9, sedangkan overweight 25 sampai 29,9, sedangkan obesitas di atas 30.
Ya, di atas 30 sampai kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Ini adalah klasifikasi yang dikeluarkan oleh WHO untuk orang di dunia. Ya. Sedangkan untuk WHO juga mengeluarkan region Asia Pasifik seperti ini batasannya. Kurang lebih sama. Ya, underweight kurang dari 18, Asia Pasifik juga sama. Batasannya kalau Asia Pasifik lebih dari 25 dianggap obesitas. Ya, ini adalah tiga batasan yang dipakai oleh WHO dan oleh orang Indonesia untuk menentukan klasifikasi indeks massa tubuh. Jadi Anda jangan salah pilih pakai indeks mana yang harus dipakai untuk menentukan klasifikasi indeks massa tubuh yang berlaku. Dalam hal ini adalah untuk orang Indonesia. Baik, saya rasa itu jelas. Kemudian kita lihat ke kelemahannya. Nah, IMT adalah indeks yang tadi kita sudah lihat. Batasannya adalah atau formulanya adalah berat badan per tinggi badan kuadrat. Tidak membedakan, tidak mengukur lemak tubuh secara langsung. Artinya dia cuma mengukur berat badan dan tinggi badan. Akibatnya berat badan orang ini dengan orang ini dengan sama-sama berat badannya, maka orang ini akan terdeteksi sebagai obes karena berat badannya sama dengan ini. Padahal kenyataannya orang yang ini berat badannya disebabkan karena kelebihan lemak. Ya, sedangkan orang yang ini berat badannya sebagian besar terdiri dari otot. Akibatnya kalau kita menggunakan hanya IMT, terjadi kelemahan atau interpretasi yang salah terhadap kondisi secara keseluruhan ukuran fisik dari orang itu. Karena itu maka IMT dengan kelemahan itu tidak bisa digunakan untuk anak-anak pada masa pertumbuhan. Kalau dia sedang bertumbuh tidak cocok. Ya. Kemudian tidak cocok untuk ibu hamil. Kemudian atau atlet atau orang yang aktif berolahraga seperti ini. Walaupun usianya sudah di atas 18 tahun. Ya, jadi hati-hati menggunakan indeks massa tubuh. Sebaiknya Anda cross check dengan ukuran lemak secara keseluruhan, lemak yang ada pada orang itu. Baik. Itu adalah IMT, indeks massa tubuh. Bagian kedua yang akan kita pelajari adalah indeks massa tubuh menurut umur. Ini ada menurut umurnya. Jadi IMT seperti biasa, cuma dilihat per kategori umurnya. Nah, indeks ini berarti menggunakan 3 parameter. Yang pertama adalah berat badan per tinggi badan kuadrat per umur. Ya, ditambah lagi nanti untuk IMTU juga dibedakan menjadi laki-laki dan perempuan. Jadi 4 parameter dipakai semua di sini. Tujuannya sebetulnya sama juga untuk menentukan kategori gizi buruk, gizi kurang, gizi baik, beresiko gizi lebih, dan obesitas tingkat individu. Ya. Indeks massa tubuh menurut umur lebih sensitif untuk penapisan anak gizi lebih dan obesitas daripada indeks berat badan menurut tinggi badan atau berat badan menurut panjang badan. Jadi kalau kita mau tahu atau men-screening anak yang gizi lebih atau obesitas, Anda bisa pakai ini, indeks massa tubuh menurut umur. Ya. Ada 3 tabel nanti, 3 tabel yang bisa dipakai untuk menentukan nilai IMT menurut umurnya itu masuk kategori mana. Yaitu kelompok umur 0 sampai 24 bulan, ada tabelnya sendiri. Kemudian ada tabel yang kedua adalah 24 sampai 60 bulan. Dan tabel yang ketiga adalah 5 sampai 19 tahun. Tentu ada 2 versi, jadi nanti 0 sampai 24 bulan ada yang laki dan perempuan, 24 sampai 60 ada laki dan perempuan, sama juga ada 5 sampai 19 tahun laki dan perempuan. Kategori dan ambang batas IMT-nya berbeda antara 0 sampai 60 dan 5 sampai 19 bulan. Kita lihat sini. Ini untuk anak IMT usia 0 sampai 60 bulan, kategorinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kategori. Ambang batasnya Anda bisa lihat sini.
Sedangkan untuk anak usia 5-19 kategorinya ada 5 ambang batasnya ini. Jadi Anda jangan salah menentukan kategori status gizi menurut kelompok umurnya. Oke. Ini adalah tabelnya tadi. Tabelnya ada 3. Ini IMT untuk anak umur 0 sampai 24 bulan, ini 24 sampai 60 bulan, dan ini untuk 5 sampai 18 bulan. Kebetulan ini adalah contohnya ada laki-laki, nanti ada perempuan. Ini satuannya atau indeks massa tubuh, atau ini adalah median, kemudian kurang dari standar deviasi, ini umurnya. Nah, kemudian kalau Anda lihat umur usia 5 sampai 18 bulan, dia umur dan tahun dan bulan. Jadi 5 tahun, 1 bulan, dan seterusnya. Itu nanti Anda mempergunakannya seperti itu. Cara penggunaannya sama seperti indeks-indeks atau tabel indeks yang telah kita pelajari sebelumnya. Kemudian indeks yang ketiga yang harus kita pelajari hari ini adalah waist hip ratio. Adalah rasio lingkar pinggang dengan lingkar pinggul. Ukuran lingkar pinggang menggambarkan tingginya deposit lemak berbahaya dalam tubuh, sementara lingkar pinggul merupakan faktor protektif terhadap kejadian penyakit kardiovaskuler. Ya, jadi ada 2 ukuran, lingkar pinggang dan lingkar pinggul. Ya. Cara mengukurnya adalah ini. Lingkar pinggang diukur pada bagian terkecil dari pinggang seseorang. Sedangkan lingkar pinggul adalah bagian terbesar, bagian paling menonjol dari bokong seseorang. Ini Anda bisa lihat gambarnya. Jadi WHR adalah rasio antara ukuran lingkar pinggang dengan lingkar pinggul. Hasilnya seperti apa? Hasilnya seperti ini. Nanti formulanya adalah lingkar pinggang dibagi dengan lingkar pinggul dalam sentimeter. Contohnya laki-laki misalnya, lingkar pinggangnya 90, lingkar pinggulnya 100, maka WHR-nya atau rasionya adalah 0,9. Artinya apa 0,9? Masih dalam kategori ini, waist hip ratio. Jadi kurang dari 0,9. Kalau lebih atau sama dengan 0,9 untuk laki-laki atau lebih dari 0,85 cm untuk perempuan, artinya resiko komplikasi metabolik meningkat. Jadi untuk laki-laki disarankan kurang dari 90 atau 0,9, dan pada wanita kurang dari 0,85. Oke. Seperti indeks yang lain, indeks WHR juga punya kelemahan. Anda bisa lihat di sini. Ini gambar seseorang. Tentu Anda bisa lihat bahwa orang yang sebelah sini adalah kelihatan tubuhnya adalah ideal. Karena BMI-nya 24 atau IMT-nya 24 termasuk ada kategori normal. Kemudian lingkar pinggangnya 80, lingkar pinggulnya 100, maka WHR-nya adalah 0,8. Ya, masih baik. Orang ini sebelah sini juga begitu. Kalau Anda hanya melihat WHR-nya, maka pinggangnya 100, pinggulnya 125. Kalau dibuat rasio 100 per 125 adalah 0,8. Sama kira-kira. Tapi Anda lihat ini proporsinya besar orang ini. BMI-nya 35, tentu obesitas. Nah, itulah kelemahannya. Karena dia sama-sama melar, pinggangnya melar, pinggulnya juga melar, maka rasionya tetap dia. Rasionya tetap 0,8. Nah, karena itu Anda perlu berhati-hati terhadap kelemahan indeks WHR dalam mengukur keadaan orang sesungguhnya. Ada baiknya seperti ini Anda cek lagi dengan satuan atau indeks yang lain. Misalnya indeks BMI atau IMT. Ini IMT-nya. Kalau lihat IMT-nya berarti ini sudah jelas obesitas. Meskipun dia proporsional, artinya pinggang dan pinggulnya ada bedanya gitu, ada lekuknya. Ya. Kira-kira itu yang kita pelajari pada materi ke-6 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.